Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, sebagai umat Kristiani tentu kata shalom tidak asing bagi kita. Shalom berasal dari bahasa Ibrani yang artinya damai sejahtera. Tentunya hal ini tidak lepas dari identitas sebagai umat Kristiani dan setiap orang yang mengikuti Yesus. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang damai sejahtera di bumi. Pada kelahiran Tuhan Yesus, malaikat datang dan menyampaikan kabar tersebut, salah satunya kepada para gembala, bahwa Sang Juru Selamat telah lahir di dunia. Tampak pula bala tentara surga yang memuji Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 13-14. Seruan pengagungan kepada Allah juga dilakukan setiap waktu di surga. Hal itu seperti yang disaksikan oleh Rasul Yohanes pada saat ia dibuang di Pulau Patmos. Hal itu tertuang dalam Wahyu pasal 4 ayat 8. Demikian hendaknya hal itu terjadi di bumi, yaitu terdapat nyanyian pengagungan bagi Allah setiap waktu. Namun sayangnya manusia yang sudah jatuh dalam dosa tidak dapat senantiasa mengagungkan Tuhan. Sebab dalam dosa manusia tidak dapat merasakan damai sejahtera Allah.
dan merasa takut untuk berhubungan dengan Tuhan. Saudara, karena kasih-Nya bagi kita, Ia datang ke dunia untuk menebus dosa manusia, dan kelahiran Yesus Sang Raja Damai merupakan keselamatan manusia dan bukti damai sejahtera itu nyata. Tuhan Yesus memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, dan melatih murid-Nya untuk melayani. Pada akhirnya, karya yang terbesar adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Sebab hanya di dalamnya ada pengampunan dan pemulihan hubungan manusia dengan Allah. Setiap orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat akan menerima keselamatan yang kekal, dan setiap orang yang percaya akan menerima damai sejahtera. Damai sejahtera di bumi nyata karena adanya pemulihan hubungan orang yang berdosa dengan Tuhan Yesus. Seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahtera-Ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Maka dengan demikian, Tuhan memberikan pesannya kepada murid-murid-Nya untuk memberitakan Injil ke segala penjuru yang juga dikenal sebagai amanat agung. Dengan kuasa Roh Kudus, para murid memberitakan Injil, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan-setan. Tuhan berkata bahwa dengan Injil kerajaan diberitakan akan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Namun sampai hari ini, belum semua bangsa mendengar Injil, sehingga amanat agung ini belum selesai. Saat ini, gereja dapat menggunakan kesempatan untuk menyelesaikan amanat agung melalui teknologi. Para hamba Tuhan yang tergabung dalam Empower 21 memiliki visi bahwa tahun 2033 setiap orang memiliki kesempatan untuk mengalami perjumpaan yang autentik dengan Tuhan melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Hal ini berarti setiap orang akan mendengarkan Injil dan setiap murid Kristus harus menjadi saksi dan memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus dan bukan dengan kekuatan sendiri. Saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera kepada manusia seperti yang tertulis dalam Efesus pasal 2 ayat 14-15. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saat ini Tuhan sedang membuka pintu penginjilan dan inilah waktu bagi setiap kita yang mengalami kelahiran baru dan kehadiran Roh Kudus serta dimuridkan untuk bangkit dan menjadi terang dalam kegelapan dan menyebarkan damai sejahtera Kristus. Tetapi kabar baik itu sesungguhnya telah datang sejak 2000 tahun yang lalu, yaitu Yesus Kristus lahir untuk memberikan damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya. Sekarang adalah waktu yang tepat bagi setiap kita untuk membawa berita damai sejahtera itu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Telah lahir Juru Selamat bagi kita, amin Bapak Ibu. Sama-sama kita mau bersuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami bersuka di hadapan Tuhan saat ini Tuhan. Sebab telah lahir Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita.
ya Bapak Ibu, come on. Joyful, joyful. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of love. Has some falls like flowers before thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Sama-sama Bapak Ibu, come on. Bersuka di dalam Tuhan. Joyful, joyful. Suaranya lebih mantap. Joyful, joyful Lord, we adore thee. God of glory, Lord of lords. Has some falls like flowers before thee, healthy as the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Mari sama-sama Bapak Ibu berkatakan dari pulau ke pulau. Come on. Tuhan Yesus telah lahir bagi kita. Amin Bapak Ibu. Sama-sama katakan. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. One more time. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Tepuk tangannya Bapak Ibu, come on. Sama-sama. While shepherd cat they're watching our silent flocks by night, behold throughout the heaven so shone a holy light. Go down it on the mountain, over the hills and everywhere. Go down it on the mountain that Jesus Christ is born. Sama-sama nyanyikan. Go down it on the mountain, over the hills and everywhere. Go down it on the mountain that Jesus Christ is born. Go, come on. Go down it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is, one more time, that Jesus Christ is born. Pulau-pulau menyanyikan bagi Tuhan sukacita Natal. Woo! Saya minta lambaikan tangannya ya Bapak Ibu semua. Dari pulau dan benua terdengar lagu pujian sebuah pagi. Gloria, Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, lambaikan tanganmu Bapak Ibu, come on. Tinggi-tinggi. Oh, sama-sama nyanyikan. Come on. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan. Come on. Lambaikan tanganmu Bapak Ibu, dari depan sampai belakang. Kamu rasakan sukacita Natal. Muliakan Tuhan, Gloria.
tanganmu. Kita mau nyanyi di hadapan Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, amin Bapak Ibu, come on. Sing, come on. Lord, you are good. Sama-sama bertepuk tangan. Haleluya Tuhan. Lagi semua sama katakan, nyanyikan. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. People, come on. People from every nation and time, from generation. We were. Sambil lompat Bapak Ibu, come on. Hallelujah. We worship you for who you are. Come on. We worship you. Hallelujah. We worship you, who you are. You are good. Tepuk tangan atas kepala Bapak Ibu, come on. Bisa ya? Come on, we sing it again. Lord, you are good and your mercy endures forever. One more time. Lord, you are good and your mercy forever. Come on. People from every nation and time, from to generation. We were. Sambil lambaikan tanganmu Bapak, come on. Hallelujah. We worship you for who you are. We worship you. Oh, hallelujah. 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 For who you are. You are good. So good, so good, yeah. Sama-sama GPIHO. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are, lagi. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. Come on, people. People from every nation and time, from generation. We worship you. Hallelujah. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu, come on. Suaranya yang lebih dahsyat. You are good Lord, come on. We worship. Oh hallelujah. We worship you, who you are, who you are. One more time. Who you are. You are good. Lebih dahsyat Bapak Ibu, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Come on. Kita mau bersuka, kita mau berjoget, nggak pakai jaim-jaim, amin Bapak Ibu. Kita mau rasakan sukacita Natal. Jangan pakai joget, jangan pakai jaim-jaim kalau gitu ya. Saya mau lihat dong gerakannya. Woo! Amin. Dia jalan kebenaran, come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu ya Yesus katakan. Sambil joget Bapak Ibu, come on. Amin. Mana suaranya? Namanya ada keselamatan kekal. One more time. Mana suaranya? Yesus jalan kebenaran dan
jalan dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Sambil goyang Bapak Ibu, come on. Amin. Di dalam namanya dan keselamatan. Sekali lagi GBI Home suaranya, come on. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Amin. Di dalam namanya kakak. Come on. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sambil lambaikan tanganmu Bapak Ibu, come on. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory 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 hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya keselamatan kekal. Musik memuji Tuhan. Kita menari Bapak Ibu. Woo! Oh yeah. Kau Yesusku. Terus Bapak Ibu kita menari. Woo! Musik memuji lagi. Woo! Sampai goyang pinggang Bapak Ibu, come on. Dari depan sampai belakang, come on. Oh yeah. Lagi. Glory hallelujah. Glory. Glory 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 hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya selamatan kekal. Glory one more time. Kami lambaikan. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan. Apa Bapak Ibu? Kekal. Tepuk tangan 1 menit yang dahsyat buat Tuhan. Haleluya. Sebelum duduk colek kanan kirinya, Tuhan Yesus dahsyat. Amin, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang pertama Bapak Ibu. Oke, sekali lagi para jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kami mengucapkan selamat hari ini. Dan hari ini kita akan mulai melakukan persembahan dan marilah kita masuk ke dalam doa. Mari kita tenang semua, kita mulai dalam doa. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan dan berkat yang Engkau limpahkan kepada hidup kami. Hari ini kami sadar bukan besar ataupun kecil yang menjadi ukuran di mata-Mu, namun ketulusan hati kami saat memberi. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kemuliaan nama-Mu dan memperluas pekerjaan dan pelayanan-Mu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati setiap tangan yang telah memberi dengan sukacita. Ajarlah kami untuk selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami, termasuk dalam hal memberi. Bagi yang percaya, mari kita katakan amin. Sampai persembahan dijalankan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Seorang anak telah lahir
diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Kita kasih tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah lahir bagi kami Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan dari awal. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari jemaat Tuhan saja nyanyikan lagu ini, pujian ini dari awal. Yes Lord, ini pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Seorang lambang pemerintahan berada di atas bahunya. Yes Lord. Dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh sambutlah Dia, oh, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambil angkat kedua tanganmu, nyanyikan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Oh sambutlah Dia,
Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sembah Tuhan Bapak Ibu. Syakaralalabo, haleluya. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Jangan ada yang berdiam diri Bapak Ibu, come on. Angkat suaramu, sembah Tuhan. Syakaralalaba, syakaralalaba, barabarabaralalalaba, uraba syakaralalaba, syakaralalaba, hiraba ratakaralalaba, hiraba syeraba. Angkat penyembahanmu dimanapun saja kau berada. Oh, Rabba Syakaralalalalalaba. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Yesus. Hiraba Syakaralaba. Oh, Syarabarabaraba. Syakaralalalaba. Terima kasih Tuhan. Syarabaraba. Haleluya Yesus. Ural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 a, syakaralalalala. Hiraba syakaraba. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Kau sudah lahir bagi setiap kami Tuhan. Angkat penyembahanmu. Syakarabaraba. Rabba Syakaralalalabaraba. Yes, Jesus. Mari nikmati hadiratnya Bapak Ibu. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia.
kita bangkit berdiri Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Lebih dahsyat lagi, come on. Sembah dan puji. Sembah dan puji. Sembah dan puji Dia saja. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Sembah dan puji Dia. Sembah dan amin Tuhan. Kami menyembah meninggikan Engkau Yesus. Dia. Sekali lagi jemaat Tuhan. Sembah dan puji Dia. Sembah dan kami angkat tangan kami Tuhan. Sembah puji Dia saja. Sembah dan puji Dia saja. Sekali lagi katakan, come on. Sembah dan puji Dia saja. Mari saya undang hambanya. Yes Lord. Haleluya. Haleluya. Shalom. Bapak Ibu boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Hari ini saya ada di antara orang-orang yang berharga dan mulia, kata firman Tuhan. Saudara lihat kanan kiri bilang begini, kamu orangnya. Ya, tolong bantu saya di Yesaya 43 ayat 4. Silakan worship leader, singan boleh. Yesaya 43 ayat 4. Supaya saudara tahu siapa saudara dan saya sebenarnya menurut firman Tuhan. Nah. Ya, LCD tolong bantu ya. Gak apa-apa, saya tunggu. Saudara, saya ibadah hari ini kok serasa ada di SICC ya. Oh, ya betul. Suasananya, hadiratnya, luar biasa. Ya, sekalipun gedungnya besar gede, kalau tidak ada suasana seperti ini, sepi saudara. Makna Natalnya kita nggak dapet. Tapi ini, waduh, saya bilang luar biasa nih. Sudah bisa? Kalau belum saya bacakan saja ya. Yesaya 43 ayatnya yang keempat. Saudara punya handphone kan? Isinya apa? Harusnya Alkitab ya. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku. Ku-nya huruf besar. Saudara dan saya berharga di mata Tuhan. Sekalipun mungkin ada di antara saudara dan saya di mata orang lain tuh, waduh, kalau dunia bilang dipandang sebelah mata, dianggap enteng. Ya, tapi
Saudara di mata Tuhan itu berharga, bernilai. Ya. Jadi itu sudah cukup buat kita. Orang lain mau mandang kita seperti apa? Biarin aja lah. Yang penting Tuhan kepada kita. Katakan amin, saudara. Maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Bayangkan. Ya. Saudara berharga dan mulia. Saudara, saya berterima kasih kepada Tuhan satu kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Dr. Immanuel. Beliau adalah Bapak rohani saya. Saya kenal beliau sudah cukup lama dan kami ada hubungan kontak waktu itu SOM waktu zaman almarhum Bapak Dani Tumewa. Beliau adalah orang kepercayaan Pak Dani Tumewa. Nyampe ke Kerawang saudara ngajarnya, bayangin. Pulang itu bisa malam gitu. Saya melihat kegigihan beliau di dalam mengajar itu sangat kuat. Ya, beliau kalau ngajar itu keras gitu. Tapi di balik kerasnya pengajaran atau khotbah yang disampaikannya itu, saya lahir sebagai hamba Tuhan yang tangguh di kota Kerawang. Kita beri dulu tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara jangan dengar pengen khotbah yang menyenangkan telinga saja. Tapi kadang itu menusuk hati kita. Bahkan menghancurkan, meremukkan hati kita. Dari situlah akan lahir hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Pak Catur Bowo bilang, Pak, kita punya tema, Pak. Apa temanya? Hamba Tuhan, hamba. Ya gitu, hati hamba. Saudara, saya doa apa ya yang harus saya sampaikan gitu. Tadi suasananya, nuansanya udah Natal. Saya coba renung. Oh iya ini nih. Ini yang harus saya sampaikan kira-kira begitu ya. Nah, puji Tuhan saudara, ada orang-orang yang baru juga mungkin di sini udah dibuat prayer ya Bu ya. Nama saya udah ada di situ. Saya punya anak 3, ini yang bungsu ikut ini. SMP. Yang pertama punya anak 3. Berarti cucu saya udah 3. Yang kedua punya anak 2. Cucu saya saudara kalah loh, ini engkong nih. Puji Tuhan saudara, itu suatu anugerah. Dan terima kasih buat seluruh majelis, diakon-diakones, jemaat yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan juga di tempat ini. Imam-imam musik luar biasa. Waduh, saya kalau kaki saya nggak sakit, saya udah lompat-lompat tadi. Saudara, saya baru bangun sakit. Bulan Maret saya dioperasi, bongkar kepala ini. Ya, otaknya dibongkar karena ada rembesan ya, pendarahan di otak. 24 Maret gitu, operasi sekali. Maret, April, Mei infeksi. Juni dioperasi lagi, sekali lagi dibongkar lagi. Ini kulit kepala saya ini makin keras nih, kenceng nih, karena kalau setiap kali dioperasi kan di black itu kulitnya disayat, itu nyatukannya begini. Nah, bulan Juli pemasangan batok kepala. LCD boleh munculkan? Ya, LCD boleh munculkan. Tadi saya ada titip itu foto. Kalau saudara lihat sekarang ya begini ya, kelihatannya sehat bugar. Tapi saudara lihat ini LCD. Nah, lihat jahitan kepala saya, ngeri ya. 3 kali loh dijahit, dibongkar. Kalau saya ada hari ini, itu kemurahan Tuhan terlampau besar. Ya, saya terkadang nggak kuat, saya pengen menangis. Kenapa? Kemurahan Tuhan itu terlampau besar buat saya. Ini lihat jahitannya seperti itu, ya. Coba lagi yang lain. Ini udah di rumah sakit, terus. Nah, ini dokter Nick namanya, Nick Lamhot. Kita dipertemukan sama seorang dokter
anak Tuhan. Ya, takut Tuhan. Gitu. Orangnya nggak macam-macam, nggak neko-neko. Saya udah kenal beberapa kali kita ketemu. Terus lanjut. Nah ini. Ya. Itu ada satu selang ke bawah itu darah kotor yang dibuang. Lanjut. Nah ini dokter yang nanganin ya. Dokter Nick tadi. Terus. Ya. Jadi 24 Maret itu pembongkaran pertama. Di Kerawang teman saya seorang pengusaha di Sel. Dia dibongkar kepalanya sama seperti saya kasusnya. Seminggu kemudian meninggal. Ada beberapa orang di samping kanan kiri saya ngeden aja, ngerti nggak ngeden ya? Kalau gitu, itu nggak boleh. Meninggal subuhnya di samping saya. Padahal malamnya lagi ketawa-tawa, subuhnya meninggal. Umur nggak ada yang tahu di tangan Tuhan. Maka itu marilah hiduplah sebagai hamba Tuhan yang takut Tuhan. Terus lanjut. Nah, yang kedua nih. Terus lanjut. Masih ada? Udah nggak ada ya? Nah, kalau udah nggak ada, oke, saya tunda di sini. Saya juga berterima kasih saudara punya gembala dan ibu gembala yang sangat baik. Beliau datang beberapa kali mengunjungi saya, bukan sekedar mengunjungi, tetapi bawa oleh-oleh, bawa makanan. Bayangkan, ya. Saudara harusnya bangga ya punya gembala yang seperti itu. Saya tahu, saya kenal Pak Im siapa. Kalau ngajar itu keras ya, tapi hatinya baik. Beliau rendah hati, ya. Saya bukan hari ini saja khotbah di gereja tempat beliau mengembalakan, tetapi beberapa tahun yang lalu juga seperti itu. Sekarang saya bertanya, siapa saya Tuhan? Ya, mesti khotbah. Orang yang ngajarin saya duduk, diam, dengerin saya khotbah, coba bayangkan. Ya, puji Tuhan ya, Tuhan baik. Saudara harusnya bangga punya pemimpin yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Hari ini saya akan memberikan sebuah tema, yaitu melahirkan hamba Tuhan yang ajaib, yang luar biasa. Ya, kita lihat di Lukas yang pertama. Lukas yang pertama ayat 26 sampai 28 sampai 38. Saudara, ada suatu kebanggaan secara rohani ya bagi orang-orang Kristen, khususnya di gereja. Kalau mereka dapat dan punya status hamba, dan di belakangnya ditambah embel-embel hamba Tuhan. Tapi pertanyaan saya, apakah setiap orang yang mengaku sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan itu ngerti nggak makna esensi daripada status itu? Ini yang paling penting. Hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan. Sekali lagi diambil dalam Lukas yang pertama ayat 26. Tolong LCD dimunculkan. Atau nanti saya bacakan di sini saja ya. Nah, saudara, saya akan cerita saja. Perikopnya pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Tadi saya udah berikan temanya, itu melahirkan ya hamba Tuhan yang luar biasa. Jadi saudara, saya percaya bahwa seorang hamba Tuhan tadi yang saya sampaikan, dia bukan saja memiliki status, tapi dia mengerti makna dari status yang diberikan itu. Sehingga waktu dia menjalani hari-hari hidupnya, Tuhan dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan belajar beberapa hal ya dari seorang Maria. Kita lihat ayatnya di 38 dulu yang pertama. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Ya, tadi Pak Catur Bowo bilang, Pak,
temanya, kami ada tema khusus buat bulan ini. Hamba. Saya tambahin hamba Tuhan. Jadi saudara, Pak Catur sampaikan, Pak nuansa kita kuning Pak katanya. Waduh, saya bilang, saya pakai jas saya biru nih, gak ada yang kuning gitu. Tapi setelah itu saya renung-renung, besok saya mau khotbahkan sesuatu tentang hamba. Dan ada berkaitannya dengan kata ketaatan. Wah, saya udah dikasih petunjuk, saya harus taat nih. Saya cari, ketemu nih nuansa agak kuning-kuning dikit. Gak apa-apa lah, saya bilang batiknya agak kuning-kuning dikit ya, ada yang kuning-kuningnya pokoknya. Gitu. Saudara, kita lihat kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar ya dari seorang Maria sehingga dia bisa melahirkan Yesus. Seorang yang ajaib. Ya. Penasehat yang ajaib, Allah yang perkasa. Saudara, untuk melahirkan Yesus itu nggak mudah buat Maria. Kita lihat di Yohanes yang ke-8 ayat 5. Yohanes ke-8 ayat 5. Kenapa nggak mudah? Pada zaman itu, kalau ada orang kedapatan ya hamil atau melahirkan ya tanpa status dulu udah nikah atau belum, itu waduh bahaya. Kita lihat ayat 5-nya. Yohanes yang ke-8 ayat 5. Ya. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian, yang seperti Maria yang tadi saya sampaikan. Ya, gitu. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Saudara, melahirkan Yesus itu gak mudah. Ada pengorbanannya, yaitu sebuah kematian. Tapi saudara, itu tetap dilakukan oleh Maria. Hari ini kita belajar. Maria adalah orang yang taat pada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Begitupun Yusuf. Ya, kita catat dia diam-diam mau meninggalkan Maria. Kenapa? Aduh, mana mau dia tadinya. Saya bersetubuh ya. Apalagi nanti sebentar saya menanggung resiko yang besar, yaitu sebuah kematian. Wah, buat Yusuf itu malapetaka, saudara. Tapi saudara, kita lihat ya, pada akhirnya Yusuf pun bersedia. Ya, kalau kita lihat di Lukas tadi yang saya sampaikan, pada akhirnya Yusuf pun bersedia. Dan firman Tuhan berkata, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ya, sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh karena itu, mari hari-hari ini menjelang memasuki tahun 2026, kita menjadi hamba Tuhan yang lebih taat lagi kepada firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Kita angkat satu pujian ya. Kita angkat satu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu katakan menyenangkan
hatimu, ku mau mengikuti, ku mau mengikuti. Nyanyikan pujian nih. Sekalipun resikonya sebuah kematian, Maria memilih taat kepada Tuhan. Saudara, mungkin waktu mentaati apa yang Tuhan suruh, ada resiko-resiko yang saudara dan saya tanggung. Ya. Ibrani 10 ayat 25 berkata begini. Janganlah kita menjauhi. Kita baca aja ya ayatnya. Pertemuan-pertemuan ibadah kita, betul. Ya. Ibrani 10 ayat 25. Ya. Nah, ini kan perintah. Kalau ada perintah, kita harus taat sama perintah. Ini bukan perintah Bapak Gembala atau pembicara-pembicara, bukan. Coba lihat. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan ibadah kul. Kalau dulu family altar, ya, zaman almarhum Pak Alek masih hidup. Pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, maksudnya bukan saudara, beberapa orang di luar sana. Katakan amin, saudara. Ya, marilah kita saling menasehati. Pak, ayo minggu jangan mancing aja. Ayo ibadah yuk sama saya sama anak-anak. Kira-kira begitu ya. Ingetin dong suaminya. Ya, gitu. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hari Tuhan yang mendekat itu kapan? Ya sekarang ini. Pak Niko bilang 2 Timotius 3 ayat 1. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita lihat kesukaran di mana-mana. Omset usaha kita turun. Jualan di toko biasanya laku 10 barang, sekarang 1 pun kadang ada atau enggak. Itu kesulitan kan. Mari hari ini kita menjadi hamba Tuhan, ya, yang setia kepada Tuhan. Setia. Mari kita lihat Lukas 6 ayat 38. Ini perintah yang pertama nih. Lukas 6 ayat 38. Berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Puji Tuhan, kita sudah laksanakan tadi. Amin. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, taat sama Tuhan. Kalau kita nggak taat bisa kayak Yunus, saudara. Ya, Yunus disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsis karena dia Antiochian. Banyak duitnya. Ya, sekalipun kita banyak duit, mungkin lebih banyak dari Bapak Gembala kita. Kita merendahkan hati kita. Ya, kita mau taat sama Tuhan. Dia pergi, saudara. Akhirnya Tuhan menurunkan angin ribut. Dan dia terlempar, dia makan oleh seekor ikan besar di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Gak makan, gak minum, amis, bau, mau makan gimana? Itu bicara tentang sebuah proses ketika ada hamba Tuhan, hamba Allah seperti kita ini gak taat sama Tuhan. Saya percaya saudara dan saya adalah hamba-hamba Tuhan yang taat kepada Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan ini. Yang kedua, ya kita lihat Lukas 1 ayat 30. Haleluya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Poin yang kedua, miliki keberanian ilahi. Jangan takut. Ya. Yesaya 41 ayat 10. Coba gripnya di G. Ku tidak takut.
Nyanyikan ini. Sebab kau besertaku. Katakan, ku tidak bimbang. Jadilah sesuai imanmu. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku hari ini Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Waktu operasi pertama di kamar bedah, waktu saya diajak ngobrol-ngobrol, saya tahu nih pasti dibius nih. Tapi kok belum ya saya pikir ya, ngomong ngobrol-ngobrol. Ada suara gini, Ed. Seperti Pak Im kalau panggil saya Ed. Ya, dia selalu begitu, Ed, gitu. Jangan takut. Jangan takut. Saya bilang, ya Tuhan, berikan saya keberanian untuk melalui semua ini. Dan aku percaya Engkau enggak pernah tinggalkan aku. Sampai selesai hari ini, Tuhan terus menyertai saya. Dan saudara juga, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Lihat kanan kiri, bilang jangan takut ya gitu. Ya itu. Suami istri bilang jangan takut mam. Sekalipun kamu nganggur hari ini, aku percaya berkat Tuhan tuh gak akan kurang atas perbenaran kita. Jangan takut. Tempat usaha kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, di tempat kerjaan Tuhan pasti lindungi kamu, jagain kamu. Sekalipun ada orang-orang jahat. Ayo jangan takut. Saya selalu bilang sama anak mantu cucu saya, mantu saya khususnya yang kerja di pabrik. Kalau kamu hidup benar jangan takut. Ya. Jangan takut. Tuhan beserta kamu. Ada orang sejahat apapun mungkin di atas kamu. Tuhan lindungi kamu. Ya, dia bela kamu. Yang terakhir, saudara. Terakhir, kita lihat. Lukas 1 ayat 27. Lukas 1 ayat 27. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud, nama perempuan itu Maria. Jadi Maria itu bisa melahirkan itu dia bukan karena kekuatan dia, karena Tuhan. Dan juga jangan lupa ada Yusuf di situ. Artinya apa? Mereka sepakat. Suami istri harus sepakat. Itu kunci kita diberkati oleh Tuhan. Ya, kita lihat Matius 18 ayat 19. Matius 18 ayat 19. Sepakat. Kalau bahasa Paniko, unity. Nah ini, lihat. Saya dengan istri saya sepakat. Kita selalu berdoa. Istri saya gak pulang-pulang. Beberapa bulan di rumah sakit. Luar biasa ya kalau istri ya. Kalau suami gak tahu dah. Halo para wanita. Kasih tepuk tangan dong. Haleluya. Wanita yang setia. Setia sama suami ya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini, ya baik itu suami istri, anak orang tua, gembala, pengerja, jemaat, unity, sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan apa? Oleh Bapakku di sorga. Haleluya. Saudara mau dikabulkan doanya? Ayo sepakat. Ya. Suami sibuk, saudara sama anak sepakat. Saya kalau malam sepakat berdoa sebelum tidur. Saya minta nih, bungsu saya yang doa. Kadang istri saya juga bilang, kamu dong imam. Gak apa-apa, saya lagi ngelatih anak bontot saya. Ya, jadi saudara mari sepakat. Apa maunya gembala, saudara dukung sepakat. Ya,
lihat gereja ini. Bukan soal besar kecil gereja itu. Hadiratnya saudara. Saudara ngerasa gak tadi, waduh saya kalau kaki saya sakit saya lompat-lompat tadi tuh. Betul. Ya, ini kaki saya berbaring aja kurang lebih 6 bulan ya. 6 bulan di kasur, Maret sampai Juli. 4-5 bulanan lah saya baring. Masih lemes. Tapi kalau Tuhan mau saya ke tempat ini, saya taat saja. Karena saya percaya di balik ketaatan ada berkat Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mengikuti semua jemaat, angkat suaramu. Ya Bapa, Di balik ketaatan Anda berkat yang berkelimpahan, mau selalu berkat keselamatan, berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat sukacita yang berlimpah. Amin. Haleluya. Ya Bapa, amin Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami mau belajar Tuhan menjadi hamba Tuhan, taat Tuhan dan mengiring Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau yang memberkati Pak Edi Tuhan beserta keluarga dan besarnya Tuhan, memberikan kesembuhan yang sempurna. Pakai Pak Edi Tuhan dimanapun dia berada menjadi berkat Tuhan dan meninggikan memuliakan nama-Mu. Berkati Tuhan istri dan anak-anaknya, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Segala pujian hormat kami kembalikan hanya bagi nama-Mu, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Sebentar kita akan ke acara selanjutnya. Bapak Ibu kita akan menyaksikan adik-adik kita tercinta. There may be giants in the land. Ooh, Lord, you take my hand. There may be trials all around, but strength I've found. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never leave. You are here with me. You know my name, you know my heart. You've been here from the very start. You guide my life, you will never
I've found. Oh, you know my name, you know my heart. You've been here from the very start. Got my life, you will never leave. Lord, you are here with me. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. You are with me everywhere. Oh, my shepherd, I will follow you high and low. You are here, I know. Oh, my shepherd, I will trust in you high and low. For you are with me everywhere I go. Kita akan ke acara selanjutnya Bapak Ibu. Saya akan mengundang kita semua untuk bangkit berdiri untuk acara candlelight bersama Bapak Gembala. Mari jemaat yang sudah ada lilinnya boleh dipersiapkan. Saya mengundang Pak Gembala. Ya, boleh dipersiapkan lilinnya. Ada yang belum dapat lilin? Ada yang belum dapat? Semua udah dapat? Kita angkat tinggi-tinggi. Saudara, memang lilin ini kalau hanya satu gelap banget. Gelap banget. Tapi kalau kita berkolaborasi, kita bersama-sama, coba kalau digabung sama-sama, ini dahsyat banget, saudara. Firman Tuhan bilang, akulah terang dunia, kata Yesus. Jadilah terang. Kalau kita terang sendiri, sekali lagi saya katakan, kita itu seperti kalau saudara pernah beli sate kan? Kalau saudara beli sate, itu arangnya nggak satu. Itu mesti rame-rame. Waktu dikipas sama tukang sate rame-rame, walaupun yang satu udah padam, yang lain masih nyala, waktu dikipas apa yang terjadi? Nyala lagi. Itulah yang dikatakan tadi, ayo kita sering-sering kumpul bersama untuk kita panas, kita menanti kedatangan Tuhan. Kalau hari ini, saudara, kita merayakan kelahiran Yesus, tapi dia berjanji suatu kali dia akan datang. Kita nyanyi nyanyian ini. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gambarlah juru selamat.
hai lihatlah di Efrata terang besar turunlah waktu tandra surgawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya hingga dunia yang gelap. Ingatlah dunia yang gelap. Kita ambil waktu sejenak sambil kita tenang sejenak. Saudara, tahukah engkau, bila Yesus tidak mau merendahkan diri menjadi manusia, engkau dan saya adalah orang yang paling binasa. Kita orang yang celaka. Dosa, maut itu merongrong hidup kita. Tapi dia datang merendahkan diri, kata firman Tuhan, mengambil rupa seorang manusia, menderita, bahkan mati di salib untuk saudara dan saya. Waktu kita merenungkan Natal, hanya satu pertanyaan di hati saya, di hati saudara. Seperti Daud katakan, bagaimana aku membalas kasih-Mu Tuhan? Gimana aku dapat membalas kasih-Mu? Tuhan tidak menuntut engkau dan saya sempurna, tidak. Dia hanya berkata, jika engkau mau taat, itulah yang kuinginkan. Mungkin tahun-tahun, saudara, udah lewat, kita masuki tahun ini sebentar lewat. Taruhlah komitmen di hati kita dan berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku. Kalau selama ini aku hidup sering kehendak-Mu sendiri yang kulakukan, tapi mulai saat ini Roh Kudus bantu aku supaya aku hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Jika engkau berkata, Tuhan, di dalam peristiwa Natal hari ini, aku mau Tuhan, taruh tangan kiri-Mu di dadamu. Ketika engkau mengangkat tangan kanan-Mu, Bapa, engkau lihat hati kami. Kami membuka hati kami dan berkata, Tuhan, proses kami, bentuk kami lebih lagi untuk serupa seperti Engkau. Biarlah peristiwa Natal yang singkat ini itu menjadi satu momentum yang luar biasa dalam hidup kami. Hidup kami diubahkan makin seperti Kristus. Setiap kita yang bersuka cita katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, yaitu persembahan Natal kita. Bagi saudara yang di onsite dapat mempersiapkan persembahannya, dan bagi Anda yang di online dapat mempersiapkannya secara digital.
Ada QR code yang tersedia di layar saudara maupun nomor rekening yang tertera. Mari kita angkat persembahan kita tinggi-tinggi. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan rahmat-Mu yang selalu tercurah bagi kami, dan kami telah menerimanya. Kami mengucap syukur atasnya Bapa, dan ini saatnya kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang melihat setiap tangan-tangan yang ingin memberi Tuhan. Engkau sendiri yang memberkati mereka dengan berkali lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Sambil memberi, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Kita akan libur dari setiap kegiatan ibadah kita, baik dari doa pagi, doa keliling, ada PPW Night di hari Selasa, doa wanita, dan juga KUL akan diliburkan mulai tanggal 15 Desember. Dan juga seluruh kegiatannya itu akan aktif kembali. Nanti akan ada informasi lebih lanjut dari tim sekretaris gereja. Dan juga untuk tanggal 25 Desember dan tanggal 1 tetap akan ada ibadah, dan juga di hari Minggunya di tanggal 21 dan di tanggal 28 tetap akan ada ibadah. Dan jangan lupa untuk tanggal 21 yang kemarin udah menjawab setiap kuis dari tukar kado kita, jangan lupa untuk datang kembali di minggu yang akan datang. Di tanggal 21 kita akan melakukan pembagian hadiah-hadiah tersebut, jadi jangan dilewatkan. Itu aja pengumumannya. Saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Untuk siang hari ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk Bapak Edi Wagino Tuhan, yang hari ini Engkau utus untuk memberkati kami semua di tempat ini, yang Engkau telah pakai Tuhan sebagai suratan yang terbuka untuk menjadi kesaksian bagi kami. Tuhan Yesus, saatnya mau berdoa Tuhan, Engkau sendiri yang limpahkan kekuatan dan sukacita dan damai sejahtera yang daripadamu Tuhan. Tambahkan lagi pengurapan dan pewahyuan yang baru Tuhan, hari lepas hari. Berkati pelayanannya, keluarganya Tuhan, rumah tangganya, bahkan segala yang dikerjakannya. Engkau buat berhasil dan beruntung. Dan kami percaya apa yang didoakan Engkau jawab dan nyatakan dengan jelas kemuliaan hamba-Mu ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap benih firman yang ditaburkan pada hari ini tidak akan sia-sia Tuhan, itu akan juga kembali menjadi berbuah berkali-lipat kali ganda dalam kehidupannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Insinyur Niko. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati, juga Gembala CK4, Pendeta WR Kauntu, dan semua gembala rayon, gembala cabang khusus, serta gembala-gembala KUL. Tuhan Kau yang urapi dan berkati semuanya. Kami juga berdoa khusus untuk gembala kami Tuhan, Pendeta Immanuel tempat ini Tuhan, dan keluarga, wakil gembala kami dan keluarga besar, seluruh tim KOR Tuhan, semua pelayanan beserta keluarganya Tuhan. Tuhan Engkau urapi, berkati, berlimpah, sehat, kuat, panjang umur, berhasil dalam penyertaan tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Presiden dan Wakil Presiden beserta seluruh jajaran. Berikan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang mengasihi dan menghormati nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir Tuhan, yang dapat menjangkau banyak orang, dewasa maupun anak-anak, tua maupun muda. Semua boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus secara otentik sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga berdoa untuk anak-Mu yang telah mempersembahkan tempat ini untuk kami dapat beribadah Tuhan. Biarlah Engkau sendiri juga yang memberkatinya. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh lingkungan gereja kami RW 17 Ruko 1000. Biarlah kiranya Tuhan memberkati semua pengurus dan berikan keamanan, kerukunan, serta damai sejahtera. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian pada pagi hari ini. Kiranya juga Tuhan Engkau pakai dan urapi lebih lagi. Dan akhirnya Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini Tuhan, yang datang maupun online dan onsite Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau menyembuhkan mereka yang sakit, menguatkan mereka yang lemah, menghibur mereka yang susah, dan Kau sendiri yang membukakan jalan bagi mereka yang mengalami jalan buntu. Terima kasih Bapa, Kau telah mengabulkan setiap doa kami, dan ini saatnya Tuhan, kami ingin menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Dan memperluas daerahku,
Kekasih-kasih Tuhan, mari kita arahkan hati pada Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kasih yang sempurna di Yesus Kristus Putra yang Tunggal Tuhan kita, serta penyertaan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya hari ini sampai kekal. Tiap yang percaya sama katakan amin.